Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya, yang mana kita masih di jilid 6A tema 1 selamatkan makhluk hidup. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di tema 1 subtema 3 ya, pendamping pembelajaran yang ketiga. Oke adik-adik sekalian, langsung saja ya kita ke pendamping pembelajaran 3 di halaman 60. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Oke, untuk pendamping pembelajaran 3 ini dimulai dengan muatan IPA ya, tentang pelestarian tumbuhan. Nah, jadi seperti halnya hewan, tumbuhan juga harus kita lestarikan. Supaya apa? Supaya tidak punah. Nah, bagaimana cara untuk melestarikan tumbuhan? Nah, ini beberapa cara ya. Yang pertama dengan mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Jadi kita kembangbiakkan bisa secara vegetatif alami atau vegetatif buatan ya. Kalau vegetatif itu berarti tanpa melalui perkawinan, misalnya dengan mencangkok ya, dengan stek gitu. Kemudian yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih ya, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia yang sesuai. Kemudian yang keempat, melalui penghijauan. Yang kelima, dengan pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ ya. Nah, in situ itu berarti dilestarikan di habitatnya atau tempat hidupnya. Kalau ex situ itu dilestarikan di tempat lain tapi dibuat mirip seperti habitatnya ya. Ini contoh pelestarian in situ itu adalah hutan lindung. Sedangkan ex situ adalah kebun raya atau kebun binatang juga ya, ex situ ya. Kemudian ini ada beberapa tumbuhan langka di Indonesia ya. Di antaranya ada bunga bangkai, kemudian Rafflesia arnoldi, kantong semar, cendana dan juga meranti. Nah, selain dengan melestarikan, penghijauan, melakukan tebang pilih, juga kita bisa mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Nah, ini ada beberapa gambar ya tumbuhan langka. Ini ada Rafflesia arnoldi, kemudian ini kantong semar ya. Dan ini apa ini? Kurang begitu jelas. Oh ya, ini meranti ya. Sekali ini ada penjelasannya. Rafflesia, kantong semar dan juga meranti itu merupakan tumbuhan langka yang dilarang diperjualbelikan. Sekarang kita ke ayo berlatih ya, di halaman 60. Untuk muatan IPA nomor 1, apa tujuan manusia melestarikan tumbuhan? Nah, tujuan manusia melestarikan tumbuhan itu untuk apa? Nah, ini sudah saya tuliskan ya adik-adik sekalian ya. Jadi agar tumbuhan tidak punah, itu tujuan pelestarian tumbuhan ya. Kemudian nomor 2, bagaimana cara melestarikan tumbuhan? Itu tadi ada ya 1 sampai 6. Ini sudah saya tuliskan juga ya. Saya persingkat ya. Dengan cara yang pertama, mengembangbiakkan tumbuhan ya. Kemudian yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Dan yang keempat, melakukan penghijauan. Nah, bisa juga dengan mengembangbiakkan dengan kultur jaringan tadi ya, kalau mau ditambahkan ya adik-adik. Ini saya tuliskan hanya 4 saja. Lanjut ke soal nomor 3, tuliskan 3 contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Nah, ini udah ada gambarnya, Rafflesia arnoldi, kantong semar dan juga meranti. Nah, ini saya tuliskan juga ya. Saya tuliskan 4, diminta 3 bisa dipilih 3 ya. Jadi ada bunga bangkai, Rafflesia arnoldi, kantong semar, cendana, ada juga meranti tadi ya. Bisa dipilih 3 saja karena diminta 3. Lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan cara pelestarian in situ dan ex situ pada tumbuhan langka. Kemudian yang B, berikan 1 contoh pelestarian in situ dan ex situ pada tumbuhan langka. Oke, untuk yang nomor 4 kita jawab yang A dulu ya. Jadi pelestarian tumbuhan langka
secara in situ. Nah, in situ itu berarti dilakukan di habitat aslinya ya. Jadi pelestarian di habitat atau tempat hidup aslinya. Itu secara in situ. Sedangkan pelestarian tumbuhan langka secara ex situ itu dilakukan di luar habitat aslinya. Nah, ini kemudian contoh pelestarian in situ itu di hutan lindung. Kalau contoh pelestarian ex situ itu misalnya di kebun raya. Itu ya untuk pelestarian tumbuhan. Lanjut ke soal nomor 5, apa yang terjadi jika tumbuhan langka akhirnya punah? Nah, ini tentunya kita tidak dapat menjumpai serta memanfaatkan tumbuhan langka tersebut. Itu apabila tumbuhan langka sudah punah ya, sehingga kita tidak dapat menjumpai. Kita hanya bisa mendengar ceritanya saja. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Ini kita diminta untuk membuat poster sederhana tentang tumbuhan langka di Indonesia bersama teman sebelahmu. Lengkapi dengan lokasi tumbuhan dan cara melestarikannya, sertakan foto atau gambar pada poster ya, bisa gambar, bisa foto. Presentasikan poster tersebut secara bergantian dengan percaya diri. Oke, adik-adik sekalian, di sini saya hanya akan memberikan contoh posternya saja ya. Nah, misalkan adik-adik bisa digambar seperti ini posternya lah ini. Nah, ini ada gambar Rafflesia arnoldi. Ini ada bunga bangkai, ini ada kantong semar ya. Silahkan adik-adik, ini hanya referensi saja. Kalau mau gambar seperti ini, kalau tidak bisa juga dari foto. Kemudian nanti selain itu juga bisa dituliskan ya. Dituliskan tentang lokasi tumbuhan dan cara melestarikannya seperti apa. Itu untuk yuk berlatih halaman 60 ya. Kita lanjutkan untuk muatan bahasa Indonesia. Nah, ini tentang cara membuat simpulan ya, kita diminta untuk mengingat kembali ya. Simpulan itu dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Jadi kita cari informasi penting dari teks tersebut. Nah, kemudian simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Simpulan dalam teks memuat pesan yang ingin disampaikan, intisari tulisan, dan ditulis dengan kosakata baku. Nah, simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Boleh. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan juga di diagram. Oke, sekarang kita ke ayo berlatih ya, halaman 61. Bacalah teks dengan seksama. Populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Paradiseidae. Mereka bisa ditemukan di hutan hujan tropis di Indonesia Timur, Papua Nugini, dan Australia Timur. Mereka adalah hewan pemakan segala. Makanan utama mereka adalah buah, namun mereka juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah kecil. Jumlah burung cendrawasih setiap tahun mengalami penurunan. Hasil penelitian terakhir pada Maret 2012 yang dilakukan pemerintah daerah Papua di salah satu lokasi habitat cendrawasih, diketahui setiap 1 km persegi hanya ditemukan 2-3 ekor cendrawasih. Padahal pada tahun 2000 sampai 2005 masih ditemukan 10 sampai 15 ekor gitu ya. Sekarang kita ke pertanyaan yang pertama. Mengapa burung cendrawasih perlu dilindungi? Nah, kenapa perlu dilindungi? Ya, karena jawabannya adalah ini ya. Karena burung cendrawasih termasuk hewan langka dan populasinya mengalami penurunan ya. Ini kurang A ya, harusnya mengalami penurunan. Lanjut ke nomor 2. Apa penyebab berkurangnya populasi burung cendrawasih? Penyebabnya, nah ini. Penyebabnya karena perburuan liar burung cendrawasih untuk dimanfaatkan bulunya yang indah. Nah ini ya. Penyebab burung cendrawasih semakin berkurang ya, karena diburu oleh pemburu liar ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Berapa jumlah populasi burung cendrawasih yang berkurang? Nah, ini dari bacaan tidak dituliskan secara jelas ya. Ini tapi bisa kita tuliskan seperti ini jawabannya. Jadi pada penelitian Maret 2012
yang dilakukan pemerintah Papua diketahui setiap 1 km persegi hanya ditemukan 2-3 ekor cendrawasih, sedangkan pada tahun 2000 sampai 2005 masih ditemukan 10-15 ekor. Nah, jadi mengalami penurunan ya, dari 10 sampai 15 tiap kilometer persegi menjadi 2-3 ekor. Itu ya. Kemudian untuk nomor 4, di mana kita dapat menemukan burung cendrawasih, tulis jawabanmu dalam bentuk peta pikiran berikut. Nah, di sini langsung saya tuliskan di sini ya, adik-adik sekalian. Itu juga diminta menuliskan di dalam peta pikiran ya. Jadi, oke, mengapa burung cendrawasih perlu dilindungi? Nah, ini saya tuliskan jawabannya karena termasuk hewan langka. Jadi ini peta pikirannya tentang populasi burung cendrawasih yang semakin memprihatinkan ya. Ini karena termasuk hewan langka. Oke, kemudian selanjutnya, berapa jumlah populasi burung cendrawasih yang berkurang? Nah, ini tadi dibacaan ya, bahwa setiap 1 km hanya ditemukan 2-3 ekor. Untuk selanjutnya, di mana kita dapat menemukan burung cendrawasih? Nah, ini jawabannya di hutan hujan tropis Indonesia Timur, Papua Nugini, dan Australia Timur. Nah, yang terakhir, apa penyebab berkurangnya populasi burung cendrawasih? Nah, ini jawabannya adalah adanya kegiatan perburuan burung cendrawasih secara liar. Ya, adik-adik sekalian, untuk soal nomor 4 ya, penjelasannya seperti itu. Selanjutnya ke soal nomor 5, berdasarkan peta pikiran tersebut, tuliskan simpulan dari teks populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan dengan menggunakan bahasamu sendiri. Oke. Untuk nomor 5 di sini udah saya tuliskan ya. Jadi burung cendrawasih termasuk jenis hewan langka. Kita dapat menemukannya di Indonesia Timur, Papua Nugini, dan Australia Timur. Saat ini burung cendrawasih hanya dapat ditemukan tiap 1 km persegi 2-3 ekor. Hal itu dikarenakan maraknya perburuan liar terhadap burung cendrawasih. Itu ya adik-adik sekalian. Nah, ini untuk halaman 61, kalau mau disalin bisa ya, nomor 1 sampai 5 ya. Nomor 4-nya langsung di buku tulis. Kemudian untuk yang muatan IPA ini ya, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya, kalau mau disalin boleh. Silahkan di pause terlebih dahulu. Oke. Untuk pendamping pembelajaran 3 ya, sudah kita bahas. Untuk pendamping pembelajaran berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.